سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل المعروف والعطاء والمألوف غراة للملهوف إنكم به أدرى يا أهيل المعروف في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل المعروف والعطاء والمألوف غراة للملهوف إنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yawmil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim Surat Al-Baqarah ayat berapa nih? 26 ya? 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para sepuh, para pengurus yang ulun hormati, segenap para jamaah, Bapak Ibu yang sama-sama hadir yang insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur Allah masih memberikan kesempatan kita bisa melaksanakan kewajiban kita berupa salat subuh dengan berjamaah. Dan juga alhamdulillah Allah
Allah masih memberikan kesempatan dan diberikan kesehatan lahir batin guna bisa melaksanakan kewajiban demi kewajiban yang akan kita laksanakan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan senantiasa diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak hentinya semoga dimarwahkan kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita yang mudahan kita pun khususnya yang berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah senantiasa diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin al hadirat rahimakumullah, tidak terasa kita ini sudah berada di penghujung bulan Dzulqa'dah ya. 29 ya, 9 tinggal 1 hari lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Dzulhijjah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dalam satu tahun itu 12 bulan. Dari 12 bulan itu minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang memang diberikan penghormatan oleh Allah. Bulan haram disebutnya. Yaitu 3 berurutan, 1 terpisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Dan memang sunatullah apa-apa tuh 4-4 ya. Entah apa rahasianya Allah yang tahu. Mulai dari atas sampai bawah itu 4-4 semua. Bahkan disebutkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa tiang aras pun juga 4. Bahkan jihad pun juga 4. Kanan, kiri, depan, belakang ya. Selatan, utara, barat, timur. Bahkan makhluk Allah pun yang nampak di depan kita pun juga 4. Langit, bumi, daratan, lautan. Bahkan sahabat pun yang menonjol juga 4. Bahkan kalau sahabat itu banyak. Bahkan ada yang disebutkan bahwa perempuan pun yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga paling duluan itu 4. Siti Maryam, Siti Masyidah, Siti Khadijah, sama Siti Fatimah. Bahkan imam mazhab pun juga 4 yang menonjol. Dan istri pun juga yang dibolehkan juga 4. Jadi 4-4 Allah a'lam bishawab. Dan ini bulan pun juga 4. Hari pun juga yang dimuliakan 4. Hari Jumat, Idul Adha, Idul Fitri, Asyura. Itu 4-4. Nah, bulan juga sama. Ini bulan diberikan oleh Allah penghormatan 4. Yaitu di Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah nanti masuk bulan Muharram ini biarkan salah satu bulan yang memang diistimewakan bukan hanya kita sebagai umat Nabi Muhammad, bahkan dari dulu dari zaman Nabi Ibrahim pun itu bulan Dzulhijjah itu selalu dihormati. Bahkan tidak boleh peperangan, tidak boleh membunuh, tidak boleh merampok dalam bulan itu. Ketika ada orang yang melanggar aturan 2 kali lipat diatnya pun. Itu bagian dari kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita untuk bisa memberikan yang terbaik di bulan Dzulhijjah dan terutama kita bisa melaksanakan Idul Qurban. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masih berkenaan dengan surat Al-Baqarah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan kepada kita perumpamaan yang ada di dalam Al-Qur'an beserta dengan hikmah yang akan dihadapkan oleh kita. Kata Allah bismillahirrahmanirrahim, wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yastahyi. Kalimat tahyi sebagaimana kita tahu bahwa asal muasalnya haya itu kan malu ya. Tapi masa Allah malu? Itu enggak pas bagi Allah. Bakti yang dimaksudkan adalah la yastahyi, tidak akan segan. Ayyadriba ayyaj'ala. Daraba itu mukul asalnya.
Tapi yang dimaksudkan itu menjadikan. Ayyadriba, menjadikan. Masalah perumpamaan, contoh ma nakirah mausufah, apa saja sebetulnya. Atau bisa jadi ma itu adalah makhluk. Ba'udatan. Ba'udatan itu sigharul baqi, satu binatang yang memang suka nempel di kerbau asalnya. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa ba'udah itu adalah nyamuk. Fama fauqaha, fama ma juga sama nih berarti. Fauqa itu asalnya kalau diartikan itu adalah atas, tapi yang dimaksudkan lebih rendah maksudnya. Fama fauqaha, atau yang lebih rendah lagi dari ba'udah. Fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna, mereka mengetahui annahu, sesungguhnya itu contoh, al-haqqu, benar, buktinya benar, mir rabbihim, dari Tuhannya. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang ingkar, fayaquluna, mereka berkata, madza aradallahu bihadza mathalan, madza arada, apa tujuannya Allahu bihadzal mathalan, Allah membuat ini contoh. Yudhillu bihi, Allah sesatkan bihi, dengan itu contoh, katsiran, kebanyakan. Wa yahdi bihi, dan Allah berikan hidayah dengan itu contoh, katsiran, kebanyakan. Wa ma yudhillu bihi, dan tidaklah disesatkan bihi, dengan itu contoh, illal fasiqin, kecuali orang-orang yang fasik. Udah segitu dulu. Di dalam Al-Quranul Karim memang Allah banyak sekali memberikan contoh kepada kita. Memberikan contoh-contoh seperti ini itu tentu tidak hanya isapan jempol saja. Allah jadikan contoh dalam Al-Quran itu tidak lain adalah untuk memberikan kesan tersendiri bagi kita. Karena biasanya kalau dengan contoh itu lebih mudah dicerna. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Kami jadikan, kata Allah, contoh-contoh itu nakalan, sebagai ibarat, sebagai contoh. Jadikan semua apa yang terjadi itu sebagai contoh, kata Allah. Bagi siapa? Lima bainaha wa bainahu wa ma khalfaha. Dijadikan contoh untuk orang yang masa di itu atau masa yang ketika itu, wa ma khalfaha, dan orang-orang yang setelahnya, wa mau'izatan lil muttaqin, dan jadi petunjuk atau jadi petuturan, jadi iktibar, jadi contoh bagi orang-orang yang muttaqin. Jadi Allah jadikan contoh itu supaya lebih mudah untuk kita. Biasanya kan kalau orang dia kasih contoh itu lebih enak dicerna. Kita juga sama kan, kalau ke anak itu biasanya bagi contoh. Kamu jangan gitu nah, tuh tetanggamu tuh liatin. Tuh temanmu itu liatin nah. Kamu kemarin kalau mandi di jam mencebur nah. Itu dikasih contoh kan. Jadi akhirnya takut. Kamu jangan keluar malam, liatin temanmu keluar malam gak balik lagi. Kan gitu. Nah di dalam ayat ini pun juga sama. Bahkan pertama kalinya ini diberikan, turunkan ayat ini merupakan penolakan kepada orang Yahudi, yang mana ketika itu mereka diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lalat. Wa ayyusallibuhumudz dzubabu syai'a, Allah berikan contoh kepada mereka itu seperti lalat itu. Bahkan ada lagi yang disebutkan seperti al-ankabut, laba-laba, kamasalil ankabut, seperti ankabut, seperti laba-laba, dijadikan contoh seperti itu. Lalu mereka berkata, maradallahu bidzikri hadhil asya'il khasisah. Apa sih Allah tuh kok bikin sesuatu yang hina gitu? Bahkan mereka mengatakan bahwa Tuhan kami aja banyak, tapi nggak pernah bikin contoh yang begitu. Ini Tuhan satu aja kok bisa bikin contoh begitu? Karena mereka ini
ini menyepelekan dengan apa yang diberikan contoh tadi, tidak bisa berpikir, sampai akhirnya turunlah ayat ini. Kata Allah, innallah, sesungguhnya Allah la yastahyi, tidak akan segan, ayyadriba masalan ma ba'udah, untuk menjadikan perumpamaan contoh ba'udah, bahkan sampai seperti nyamuk. Fama fauqaha, atau bisa jadi yang lebih rendah lagi, yang lebih parah lagi dari nyamuk itu. Bisa. Bahkan ada yang seperti diibaratkan himar kan? Ada yang seperti keledai gitu. Itu lebih dari hina, lebih tinggi. Gak masalah itu bagi Allah. Allah berkehendak, Allah yang mau. Lo yang dijadikan contoh itu pun juga, itu sama-sama makhluk Allah juga. Walaupun itu makhluk yang disebutkan oleh mereka adalah makhluk yang hina, tapi sejatinya kehinaan makhluk itu bukan berarti tidak ada guna. Allah itu membuat sesuatu itu walaupun menurut kesat mata kita itu adalah hina, tidak ada guna, mungkin disepelekan, tapi sejatinya Allah itu memberikan sesuatu ada manfaat. Kullu syai'in manfaatun, setiap segala sesuatu itu ada manfaat. Tidak mungkin Allah berikan sesuatu, menjadikan sesuatu tidak ada manfaat. Pasti ada manfaat di situ. Seperti halnya nyamuk. Mungkin kalau bagi kita sebagai kesat mata manusia, nyamuk ini kan apa gunanya sih? Bahkan menyebarkan penyakit itu kan. Akan tetapi walaupun sifatnya ini nyamuk itu hina, tidak ada guna barangkali. Kan lihatlah, bukankah banyak orang yang kaya raya sampai punya duit miliar gara-gara nyamuk? Bahkan bisa terjadi adanya pabrik nyamuk, pabrik nyamuk. Ini gara-gara nyamuk kan? Ada pabrik baygon, ada pabrik obat nyamuk tuh. Kalau nggak ada nyamuknya ngapain begitu ya bikin pabriknya? Ini menunjukkan bahwa apapun bentuk yang kehinaan yang dijadikan oleh Allah, manfaatnya ada. Bahkan disebutkan di sini adalah ba'udah salah satunya. Ba'udah itu memang asalnya itu yutlaqul baqwa lin namus. Itu satu binatang yang suka menempel di kerbau. Itu lalat di kerbau itu namus. Itu disebut ba'udah disebutnya. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa ini adalah nyamuk. Bahkan ulama mufassirin sampai ada yang menyebutkan kenapa sih ini nyamuk itu kok disebut-sebut oleh Allah. Ternyata makhluk ini pun juga punya keajaiban. Salah satu keajaibannya itu Allah berikan nyamuk itu kan kaki 6, terus sayap 4, pakai belalai ujung senjatanya itu dijadikan runcing, terus berekor, kecil badannya, lemah badannya sebetulnya, tapi walaupun lemah ini nyamuk bisa membunuh onta yang paling gede. Bahkan ada yang pernah dihancurkan oleh nyamuk satu kerajaan. Kerajaan mana? Namrud itu kerajaan yang satu-satu dihancurkannya itu oleh nyamuk. Walaupun sifatnya disepelekan, sifatnya mungkin lemah, akan tetapi kalau Allah berkehendak apapun bentuknya, yang gede sekalipun, ini yang lemah bisa dihancurkan. Kam qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak golongan yang besar yang dihancurkan oleh golongan yang kecil bi'idznillah, dengan izin Allah. Termasuk Namrud. Namrud ini kan sombongnya minta ampun, karena merasa bahwa Namrud ini salah satu raja yang menguasai keseluruhan. Karena biqadarillah kan,
Dunia ini pernah dikuasai itu dengan 4 raja. Dunia bukan satu negara. 2 dari muslim, yang 2 dari kafir. Yang muslim pernah dikuasai oleh 2. Pertama Raja Zulkarnain, yang kedua Nabiullah Sulaiman bin Daud. Kerajaan Nabi Sulaiman itu meliputi seluruhnya dunia. Bahkan konon katanya sampai ke Jawa. Kerajaan Nabi Sulaiman itu sampai ke Jawa, Sleman. Sleman. Udah sampai ke sana. Enggak tahu benar apa enggak tuh. 2 muslim, 2 kafir. Yang kafir pertama adalah Raja Namrud. Namrud bin siapa ini? Bin Kan'an bin Nuh alaihissalam. Kan'an anak durhaka, anaknya pun anak Kan'an lebih durhaka lagi. Oh, likulli sakit lakit. Jadi setiap yang jatuh itu ada yang mungut. Makanya karakter itu disebutnya itu dassas. Takhayyaru min nutfatikum fa innal irqa dassasun, kata Rasul. Pilihlah oleh kalian tempat untuk menitipkan air mani kalian. Fa innal irqa dassasun, karena keringat itu akan turun ke bawah. Dasas artinya tabiat watak itu akan turun ke anak kita. Jadi pilih siapa yang akan mendampingi kita. Perempuan yang akan kita nikahi, pilih baik-baik, karena ini adalah akan dititipkan oleh kita. Lalu nanti terjadi dari situ anak kita, turunan kita, maka karakternya pun akan ikut bersama itu. Karakter istri bagus, insya Allah anaknya pun paling tidak. Tapi kalau karakter istrinya jelek, maka suaminya pun akan terbawa jadi jelek. Anaknya pun bisa jadi lebih lagi. Ini sudah terbukti kan. Nah ini Kan'an juga begitu. Kan'an ini anak durhaka, ternyata melahirkannya pun yang lebih durhaka lagi. Namrud ini satu raja yang menguasai keseluruhannya, bahkan saking merasa hebatnya sampai merasa Tuhan, merasa jadi Tuhan. Bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi Ibrahim, kan semuaan dijamu, lalu semua ditanya dulu. Kalau seandainya dia ngaku Tuhannya adalah Namrud, maka silahkan ambil jamuan. Siapa namamu? Ini raja jamu siapa? Tuhanmu siapa? Engkau ya Tuhan Raja. Oh, ketika engkau ini silahkan. Begitu giliran Nabi Ibrahim alaihissalam, siapa namamu? Ibrahim. Siapa Tuhanmu? Allah yang menciptakanku dan Allah yang menciptakanmu. Kata Namrud, loh adakah Tuhan selain aku? Oh tentu. Tuhan yang mematikanmu dan yang mematikan aku. Geram ke Namrud gitu kan. Tangkap Ibrahim. Kalau begitu kata Namrud, kita tanding katanya. Kumpulkan tentaramu. Siapa yang paling berhak ini? Kata Ibrahim, aku tidak punya tentara. Engkau mungkin punya tentara, kalau saya tidak punya tentara. Ya kalau begitu Tuhanmu panggil katanya. Suruh kirimkan tentara untuk tanding denganku. Ya udah kata Ibrahim, berdoa Nabi Ibrahim. Kumpulkan tentaranya Namrud. Bahkan ada yang menyebutkan sampai 10.000 dikumpulkan oleh dia. Nabi Ibrahim berdoa. Gak begitu lama langsung terdengar. Semuaan kaget, apa ini? Pas dilihatin ternyata pasukan nyamuk. Ketawa Namrud. Nyamuk. Pasukanmu cuma nyamuk doang. Gak ada apa-apanya kalau begitu. Nabi Ibrahim terus saja berdoa. Gak taunya begitu sudah diserang oleh nyamuk. Waduh, kewalahan. Semua tentara-tentaranya itu disedot darahnya, tinggal tulang doang. Semuanya mati terkapar. Tinggal Namrud. Namrud sembunyi di kerajaan. Akhirnya dicari oleh raja nyamuk nih. Kemana nih Namrud nih? Oh, begitu sudah ketahuan, datang ke Namrud. Wah, kelahi dengan Namrud.
Tapi ini nyamuk pinter, masuk ke lubang hidung, masuk ke dalam, sampai akhirnya bersarang di otaknya. Itu Namrud disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran ada nyamuk di otaknya sampai 400 tahun. Bahkan ada yang menyebutkan Namrud itu kalau sudah jadi kumat nih, nyamuk di dalam nyamuk nih, itu minta dipukuli sama istrinya, minta dipukul kepalanya, ya akhirnya dipukul. Bahkan kalau enggak mau mukul tuh diancam, akhirnya dipukuli. Karena saking banyaknya dipukul oleh besi kepalanya, matilah dia. Namrud mati gara-gara nyamuk. Padahal kerajaannya kurang apa? Gitu. Kan sampai sekarang tuh kita juga sama. Musim demam berdarah tuh itu tiap tahun berulang-ulang itu. Sampai kewalahan itu nakes tuh. Belum juga nyamuk itu teratasi, datang corona. Makin repot lagi sudah. Mundur akhirnya nakes. Gara-gara nyamuk doang tuh. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan ini bukan tidak ada arti sebetulnya. Walaupun ini nyamuk yang paling disebutkan, nyamuk ini salah satu makhluk paling bodoh sebetulnya. Kenapa disebutkan paling bodoh? Sebab makanan sesuatu yang ketika dia sudah makan mati. Nyamuk kan kalau sudah nyedot darah itu mati tuh. Gak lama dia. Karena panas untuk dirinya. Akhirnya mati. Padahal kalau dia tahu bahwa itu adalah untuk mematikan dia, harusnya jangan minum. Bahkan konon katanya itu nyamuk itu kalau nyedot darah itu darah penyakit sebetulnya. Yang disedot oleh kita. Bukan darah yang bagus. Allah bikin sesuatunya itu untuk kemanfaatan. Darahnya penyakit yang disedot oleh dia. Makanya pantas dia begitu habis minum mati. Karena darah penyakit. Makanya makhluk paling bodoh disebutnya. Paling bodoh. Atau fama fauqaha ay akbaru minha, atau yang lebih besar lagi, atau yang lebih rendah lagi daripada itu. Bisa saja Allah berikan contoh seperti itu. Lalu ketika kita ini sebagai orang yang beriman tentu berbeda tanggapan dengan orang kafir. Kalau orang yang beriman diberikan contoh seperti itu pasti akan selalu menerima. Fa ammal ladzina amanu wa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman itu faya'lamuna, mereka mengetahui annahu, sesungguhnya contoh yang diberikan oleh Allah itu al-haqqu, benar min rabbihim, dari Tuhan mereka. Artinya memang cocok dengan bukti gitu. Memang akur dengan apa yang ditentukan itu. Kalau kita sebagai orang yang beriman percaya contoh-contoh seperti itu tuh nggak bakalan meleset. Nggak mungkin Allah memberikan sesuatu contoh yang ngawur gitu. Pasti ada tujuan. Lain halnya kalau tanggapan orang musyrik, orang kafir. Kalau orang kafir lain lagi. Fa ammal ladzina kafaru. Adapun tanggapan orang-orang yang kafir itu fayaquluna, mereka berkata, "Madza aradallahu bihadza matsala?" Apa sih tujuannya? Allah bikin contoh begitu. Bahkan ada yang menyebutkan Tuhan kami aja banyak, tapi nggak pernah bikin contoh begitu. Ya mau bikin contoh gimana? Tuhan ini diam aja. Dia Tuhannya nggak kemana-mana. Madza aradallahu bihadza matsala? Apa tujuannya Allah bikin contoh seperti itu? Ini berarti ma istifham ingkari gitu. Suatu pertanyaan pengingkaran, sebetulnya ingkar. Nah, karena mereka ini mengatakan bahwa contoh itu tidak ada gunanya, apa yang dijadikan contoh itu tidak relevan barangkali, tidak ada maksud sama sekali. Lalu Allah buktikan jawabannya, yudillu bihi katsiran. Allah sesatkan bihi, baknya berarti bak sababiyah,
sebab dengan percontohan itu katsiran kebanyakan. Wa yahdi bihi katsiran. Bahkan dengan sebab percontohan itu Allah bisa saja memberikan hidayah kebanyakan. Bagi orang yang kafir tentu ini adalah kesesatan. Dengan contoh itu Allah sesatkan mereka bahkan lebih jauh lagi. Tapi kalau kita bagi orang yang mukmin wa yahdi bihi katsiran, dengan adanya contoh itu justru makin erat hidayah. Makin percaya kalau orang mukmin karena mereka membenarkan dengan apa yang dicontohkan itu. Nah, yang dikhawatirkan itu kalau disesatkan dengan contoh. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Kata Allah, tidaklah disesatkan bihi dengan sebab contoh itu illal fasiqin, kecuali orang yang fasik. Jadi kalau seandainya kita ini tersesat di dalamnya, ketika diberikan contoh tidak percaya, fasik. Fasik itu apa sih? Fasik itu memang orang yang berbuat durhaka, tidak mau berhenti, itu fasik disebut. Bahkan ada yang menyebutkan yutlaqul fasiki ala man fa'ala al-kaba'ir fi ba'dil ahyan. Orang yang disebut fasik itu orang yang membuat atau melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar fi ba'dil ahyan, di sebagian waktu. Memang tidak selamanya gitu, tapi sekalinya berbuat onar minta ampun gitu. Itu fasik disebut. Enggak mabuk, nah cuman sekali seminggu aja gitu, seminggu sekali mabuk gitu. Itu fasik gitu. Jadi nggak ada berhentinya kalau orang. Nah, ketika orang ini tidak percaya dengan apa yang disebutkan contoh itu, maka disebut fasik gitu. Tersesat jadinya. Bahkan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang termasuk orang yang fasik itu alladzina yanquduna ahdallah. Ini bentuk daripada orang-orang yang fasik tadi. Berarti alladzina itu jadi sifat. Alladzina yanquduna, yaitu orang-orang yang melanggar ahdallahi, perjanjian Allah. Mim ba'di mitsaqi, setelah perjanjian itu kokoh. Jadi pertama yang disebutkan oleh Allah, orang yang fasik itu orang yang melanggar perjanjian. Perjanjian siapa ini? Maksudnya itu perjanjian mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Lalu mereka langgar itu semua. Tidak dipercayai lagi. Karena di Nanda pun juga mereka ini kan sudah lebih dulu baca kitab. Mereka sudah pernah baca kitab Taurat, sudah diberikan kitab Zabur, telah diberikan kitab Injil, bahkan suhuf Nabi Ibrahim, suhuf Nabi Musa. Suhuf Nabi Ibrahim 10, suhuf Nabi Musa 1. Itu mereka sudah baca duluan. Dan di dalam kitab-kitab yang mereka baca itu semuanya diterangkan akan adanya sifat Nabi Muhammad, ciri-cirinya Nabi Muhammad, kejadiannya yang terjadi pada Nabi Muhammad, bahkan turunannya pun juga, kulitnya pun juga itu disebutkan di dalam kitab itu. Mereka sudah baca. Dan mereka sudah janji ketika nanti datang Nabi Muhammad, mereka akan iman kepada baginda Nabi. Tapi buktinya ternyata mereka ingkar. Bahkan di dalam ayat lain pun menyebutkan wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin, ketika kami mengambil, kata Allah, perjanjian dengan para nabi, lama ataitukum, ketika kami berikan kepada mereka min kitabin wa hikmatin, dari kitab dan hikmah. Summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum, kemudian mereka datang kepada mereka rasulun, satu utusan, musaddiqul lima ma'akum, yang mana Rasul ini membenarkan dengan apa yang ada di mereka. Maksudnya siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Datang baginda Rasul membenarkan dengan apa yang ada di kitab mereka. Tapi mereka sendiri tidak membenarkan Nabi Muhammad. Padahal sifat Anda sudah tahu. Dilanggar oleh mereka perjanjian itu.
perjanjian-perjanjian itu memang ada 3 ya, yang selalu melekat itu. Pertama ada perjanjian yang umum, yang kedua ada perjanjian yang khusus pada para nabi, ada yang ketiga perjanjian yang khusus pada para ulama. Itu janji. Perjanjian yang umum yaitu perjanjian di alam azali kepada seluruh makhluknya di dalam ketauhidan, sebagaimana yang sudah pernah saya babarkan, bahwasanya sebelum kita ini turun, semua ruhnya manusia itu ditanya, alastu birabbikum, apakah kalian tahu bahwasanya kami ini adalah Tuhan kalian? Qalu, semua ruh itu berkata, bala, syahidna, iya, kami menyaksikan. Semua ruh itu berkata, bala, menerima dengan ketuhanan itu. Itu di alam azali, itu perjanjian. Makanya begitu kita turun ke alam dunia, dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan perjanjian itu. Lalu kalau seandainya itu perjanjian sudah ada, kenapa ada orang yang jadi kafir? Ada orang yang ingkar. Ini terjadi lantaran ada 2 aspek. Karena setiap bayi yang lahir itu semuanya itu menuruti dalam koridor Islam. Fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam. Setiap bayi yang lahir itu berada di dalam fitrah Islam. Artinya kesucian. Kenapa disebutkan suci? Lantaran dia berjanji dulu dengan Tuhan. Kecuali illa abawa yahudanihi wa yansuranihi wa yumajsanihi, kecuali kedua orang tua lah yang merubah itu, mau dijadikan Majusi, Nasrani atau Yahudi. Itu adalah kedua orang tua, padahal dari sononya fitrahnya Islam bersih. Nah, itu perjanjian di alam azali, semua itu mengakui akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang merubah bisa jadi orang tuanya. Lalu yang kedua, lingkungan. Lingkungan itu pun berpengaruh besar bagi hidup atau tidaknya keimanan. Bapak melahirkan anak dari muslim, ibu muslim, bapak muslim, taruh anak kita di Eropa, balik 20 tahun kemudian, coba bisa jadi lain situ. Dan lingkungan. Yang kedua ada perjanjian dengan para nabi, perjanjian khas yang ketentuan tidak umum, hanya khusus bagi nabi. Apa? Menyampaikan kerisalahan, menyampaikan hukum syariat, menyampaikan risalah agama kepada umat. Setiap para nabi pasti menyampaikan risalah, karena mereka janji dengan Allah. Dan yang ketiga ada perjanjian khusus dengan para ulama. Apa? Untuk menyampaikan segala sesuatu yang diterima dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kembali kepada umat. Itu ulama. Makanya ulama itu kenapa disebut warasatul anbiya? Al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi, karena ulama telah janji untuk menyampaikan risalah kenabian kepada umat. Bahkan balighu anni walau ayat, sampaikan kata Nabi dariku walaupun cuma 1 ayat. Bahkan ada lagi yang lebih kerasnya itu balighu anni walau murrad, walau kana murrad, sampaikanlah daripadaku walaupun pahit rasanya, walaupun pada akhirnya harus dipenjara atau bahkan ekstrimnya dibunuh. Tapi ketika ulama harus bicara, ya bicara saja. Karena kewajiban ulama berbicara dengan apa yang ada. Kalau tidak bicara berarti ingkar janji. Kalau ingkar janji hukumnya fasik. Ini yang tidak mau. Jadi ulama itu kenapa ada yang santer menyampaikan hukum risalah? Karena gak mau dibilang ingkar janji. Karena ulama telah berjanji dengan Rasulullah untuk menyampaikan risalah. Ya tentunya bukan ulama baginda Nabi saja, dulu-dulu pun juga sama, ada ulamanya.
Umat Bani Israel menyampaikan hukum risalah Nabi Musa, itu ulamanya. Umat Nabi Isa menyampaikan risalah Nabi Isanya, itu ulamanya. Dan sekarang pun juga sama, ketika menyampaikan hukum risalah baginda Nabi Muhammad SAW, itu adalah ulamanya. Dan ketika mengambil bagian dengan apa yang ada dari Nabi, maka tentu resikonya pun ada juga kebagian. Apa yang terjadi kepada baginda Nabi, ulama pun kadang-kadang terjadi lagi. Nabi diburu, ulama pun diburu. Nabi mau dibunuh, ulama pun juga mau dibunuh. Nabi mau diracun, ulama pun juga diracun. Nabi berperang, ulama pun juga berperang. Nabi cinta kasih sayang, ulama pun juga begitu. Karena ada perjanjian. Jadi jangan salahkan ulama. Kalau seandainya ngomongnya keras, kalau seandainya ngomongnya agak sedikit nyinggung hukumnya, karena memang ada perjanjian. Itu yang penting sampaikan. Yang penting sampaikan. Setelah disampaikan, ya terserah mau diterima apa enggak. Yang penting nanti bebas dari hadapan Allah. Itu. Saya nyampaikan hukum di sini. Mau diterima enggak? Silakan. Diterima alhamdulillah, enggak terima balik sih. Selesai ya. Terima balik. Itu. Pertama, jadi orang yang disebut fasik itu orang yang melanggar perjanjian. Yang kedua, wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala. Yang disebut fasik itu orang yang memutuskan perkara yang sudah diperintahkan untuk disambung. Harusnya mereka itu menyambung, tapi mereka putuskan. Apa yang dimaksudkan? Minal imani bin nabiyyi war rahim. Pertama, iman kepada baginda Nabi. Harusnya mereka iman ketika bertemu dengan Nabi, tapi mereka sembunyikan. Diputuskan supaya umat yang lalu, umat yang ketika itu bertemu dengan Nabi Muhammad tidak iman kepada Nabi Muhammad. Mereka sembunyikan hukumnya. Yuharrifunahu, bahkan ada yang menyebutkan begitu. Mereka robah hukum-hukumnya. Mereka robah aturannya sehingga tidak ketemu dengan Nabi Muhammad. Bahkan yang kedua, warahim, memutuskan tali persaudaraan yang mana harusnya mereka sambung. Persaudaraan yang antara mungkin baginda Nabi dengan paman-pamannya, atau mungkin baginda Nabi dengan orang-orang Bani Israel yang harusnya mereka sambung, tapi ini diputus. Karena memutuskan inilah mereka disebut menjadi manusia fasik. Dan yang ketiga, wa yufsiduna fil ardh, mereka suka merusak di muka bumi dengan membuat maksiat, dengan membuat aturan-aturan yang merugikan orang lain. Ini pun juga sama, fasik disebut. Dia bikin sesuatu, dia bikin perkara-perkara yang membuat orang merimpang dari keimanan. Dia akan membuat sesuatu yang membuat orang jadi rugi, bahkan membuat sesuatu orang yang mungkin bisa jadi mati masal gara-gara dia. Ini adalah perbuatan orang fasik. Tidak menutup kemungkinan apa yang terjadi sekarang kita. Wa yufsiduna fil ardh. Ini adalah bagian perusakan. Gak tahu dari sononya mungkin sudah berhenti nih. Mungkin sudah berhenti dari sononya ini. Tapi karena goyang-goyang terus ini, sampai akhirnya gak ada berhentinya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas perbuatan seperti ini, ulaika humul khasirun. Mereka itulah golongan orang-orang yang rugi. Karena golongan orang-orang yang seperti ini tidak akan beruntung sampai kapan. Kenapa? Limasirihim ilan nar, karena tempat mereka pasti dalam neraka. Naudzubillah, subhanallah. Cukup sudah. Kita ada janji ya bahwa kita mau salat duha, salat isyraq bareng-bareng ya. Jadi cukup sudah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatil lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alumin
أن ترزقنا الواسع وأن ترزق الآمنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Alhamdulillah ma syabbal huda wa haba wa ma takallama tid'un fil hasya taraha wa hina manzaha badrullahi sya'an lahu tawarraqa subuhu fi kafayya wa antasabaha